Halo sahabat MD, kembali berjumpa dengan saya Wayan MD. Pada pertemuan kali ini saya mencoba membahas tentang mengapa proses cloning itu dilarang pada manusia. Nah, sebelum ke topik pembicaraan, mari kita ketahui dahulu apa yang dimaksud dengan cloning. Nah, cloning itu merupakan proses pengadaan pada suatu organisme di mana hasil dari cloning tersebut memiliki sifat dan gen yang identik dengan induknya. Bisa dibilang hasilnya itu adalah kembaran dari induknya. Dan langsung saja, kenapa cloning itu dilarang pada manusia? Jadi dari segala sumber yang telah saya baca, mengapa cloning itu dilarang, ya kesimpulannya kenapa dilarang bagi manusia. Yang pertama, cloning itu menentang etika dan martabat manusia, atau bisa dibilang dapat menurunkan derajat dan martabat manusia. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Karena di sini ya, jadi jurnal-jurnal yang telah saya baca, beberapa orang berpendapat bahwa proses dari cloning itu ya hasilnya seperti pabrik manusia. Jadi bisa menghasilkan manusia dalam jumlah kapanpun dan waktu kapanpun. Di situ ya. Jadi bisa istilahnya itu request. Ya. Jadi saya ingin manusia seperti ini, laki, perempuan, yang berdasarkan gender. Dengan proses cloning itu bisa dikabulkan. Ya, jadi bisa diterima. Lalu bisa saat itu ada juga. Jadi bisa request manusia di sini ya dengan proses cloning tersebut. Nah, lalu yang kedua, kenapa cloning itu dilarang? Karena di sini bisa mengubah persepsi reproduksi pada manusia. Yang awalnya reproduksi pada manusia itu merupakan reproduksi yang dilakukan secara seksual. Ya, artinya reproduksi seksual itu adalah proses pertemuan antara sel sperma atau disebut sebagai spermatozoid dengan ovum. Ini bertemu menjadi organisme baru atau disebut dengan zigot, lalu berkembang menjadi organisme yang gabungan antara kedua induknya. Nah, kalau cloning ini tidak, ya. Jadi persepsinya mengubah di mana organisme yang melakukan reproduksi secara seksual itu berubah menjadi organisme yang melakukan reproduksi secara aseksual, di mana aseksual ini tanpa melakukan proses perkawinan sedikit pun. Seperti itu ya, kalau tidak salah saya baca. Jadi pada proses cloning ini yang saya tangkap dari jurnal ya, di mana kalau tidak salah ilmuwan, salah satu ilmuwan itu mengkloningkan antar domba yang berbeda ya, kalau tidak salah. Uniknya lagi di sini, ketiga dari domba ini, jadi ada 3 domba yang terlibat dalam proses cloning, di mana ketiga domba ini memiliki jenis kelamin betina dan itu berhasil. Nah, tekniknya kalau tidak salah, ovum yang ada di domba kedua ya, itu intinya itu dihilangkan, lalu inti yang ada pada inti sel yang ada pada domba pertama itu dimasukkan ke dalam ovum domba kedua. Jadi ovum pada domba kedua ini inti selnya itu telah dihilangkan, jadi itu menjadi satu atau bergabung, atau istilahnya fusi. Nah, setelah itu berkembang atau mengalami reaksi fusi, maka ovum tersebut dipindahkan ke dalam rahim domba ketiga. Ya, jadi yang menariknya adalah itu semua domba berjenis kelamin betina, di mana dari reaksi cloning tersebut itu berhasil 100% dan lahir hasil cloningannya. Jadi telah banyak ya cloning yang dilakukan secara diam-diam oleh ilmuwan. Kenapa dilakukan secara diam-diam? Karena banyak orang yang menentang proses cloning ini.
Ya, jadi seperti itu. Tapi saya tidak lanjut ke dalam pertentangan manusia karena proses kloning yang dilakukan ilmuwan, dan saya tidak tajam ke sana. Saya ingin membahas alasannya kenapa ditentang, ya, kenapa tidak boleh ada proses kloning pada manusia. Itu alasan yang kedua tadi yang saya telah jelaskan. Lalu yang ketiga, telah banyak organisasi-organisasi dari negara-negara maju yang menentang proses kloning pada manusia ini. Contohnya adalah pada negara Inggris, itu dibentuk organisasi yang bernama HFEA, ya. HFEA pada tahun 1990. Ya, HFEA atau kepanjangannya itu Human Fertilization and Embryology Authority. Jadi organisasi ini sangat berhati-hati untuk memberikan izin legal kepada praktek yang melakukan cloning pada manusia. Ya, jadi sangat berhati-hati dalam memberikan izin. Lalu negara lain, contohnya pada Amerika, USA, itu menentang segala jenis cloning yang ada pada manusia, ya, yang dipraktekkan kepada manusia tanpa terkecuali. Jadi sangat menentang pada negara Amerika itu, ya, jadi sangat menentang segala proses cloning. Lalu yang ketiga itu kalau tidak salah pada negara Mesir, ya, itu pada Universitas Al-Azhar, tahunnya saya lupa. Pada Universitas Al-Azhar tersebut melakukan sejenis pertemuan gitu, ya. Jadi pertemuan di mana sangat dari pertemuan tersebut menghasilkan suatu mufakat di mana negara tersebut menentang segala jenis proses cloning pada manusia. Nah, itu dia salah satunya, ya. Jadi negara-negara tersebut, ya, beberapa contoh negara tersebut menentang segala jenis praktek pengkloningan pada manusia. Ya, jadi ada Inggris, Amerika, dan Mesir. Sebenarnya pada negara lain itu banyak sekali, ya, jadi tidak mungkin saya sebutkan satu-satu di sini, ya. Jadi negara-negara tersebut salah satu dari beberapa di antaranya. Lalu yang keempat, kenapa cloning itu sangat dikecam, ya, dilarang pada manusia? Yang keempat ini bisa disebut sebagai proses pembunuhan, ya, proses pembunuhan pada manusia. Bisa dibilang upaya pembunuhan, di mana ini upaya untuk mengambil organ pada manusia, ya. Kenapa saya kaitkan dengan pengambilan organ? Karena pengambilan organ ini berkaitan dengan upaya untuk penyembuhan beberapa penyakit atau kecacatan yang ada pada manusia. Apanya yang diambil, ya? Jadi intinya di sini ada yang disebut sebagai stem cell. Jadi stem cell tersebut berfungsi untuk istilahnya regenerasi beberapa jaringan atau organ tubuh sehingga itu dapat berfungsi normal, itu kembali sedia kala. Nah, bagi orang-orang atau ilmuwan yang menentang proses cloning pada manusia, ini dianggap sebagai proses pembunuhan, ya. Lalu yang pro cloning itu beda lagi pendapatnya, yaitu di mana proses ini tidak dianggap sebagai pembunuhan karena stem cell ini belum dalam proses pertumbuhan atau belum menjadi manusia lah istilahnya, ya. Masih keadaan dasar, itu tidak dianggap sebagai proses pembunuhan, atau sel ini belum dalam proses pertumbuhan, jadi tidak dianggap sebagai makhluk hidup atau manusia. Nah, jadi seperti itu. Lalu yang kelima, jadi yang ini menurut opini saya sendiri yang saya baca di jurnal-jurnal yang telah saya paparkan tadi, ya, inti. Nah, menurut saya pribadi, berdasarkan konsep-konsep dan penjelasan tadi,
yang kelima ini yaitu proses cloning ini bisa berpotensi untuk menghasilkan perbudakan manusia. Ya, memang sebelumnya sudah ada perbudakan manusia, tapi ditambah dengan proses cloning ini, apalagi kita bisa bilang ini, kita bisa request manusia ya, mau cantik, mau ganteng, mau bodinya kekar dan sebagainya, itu bisa dalam proses atau dalam mobil ya. Jadi ini bisa melahirkan proses perbudakan pada manusia, dan lebih parahnya lagi dapat menghancurkan generasi manusia ya. Bisa dibilang hanya bibit-bibit unggul saja yang bertahan, jadi sifat-sifat unggul pada manusia yang bertahan, sedangkan sifat-sifat buruk itu dibuang ya. Jadi dapat menghancurkan generasi pada manusia, sehingga jika generasi manusia hancur ya, jadi generasi ini dapat memicu juga kehancuran pada keturunan ya, jadi garis keturunan pada manusia, sehingga berdampak pada sosial, ekonomi dan sebagainya dari sektor-sektor lain ya. Nah, itu dia kenapa seharusnya proses cloning itu tidak diterapkan ya. Itu berbagai alasannya dari segala sumber yang saya baca. Mungkin dari sahabat-sahabat MD sekalian memiliki pendapat atau pandangan yang berbeda, bisa komen di bawah. Dan jika ada salah kata dan salah ucap, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Nah, itu dia. Semoga video saya ini bermanfaat bagi Anda kalian semua. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.